Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dan Sanikolo. Saya Slamet dari Banyumas mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Banyumas dan sekitarnya dan Indonesia khususnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bertemu lagi dengan kesehatan dalam keadaan sehat walafiat, semoga tidak ada halangan segala apapun. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan yaitu Eyang Yudanegara kedua atau Eyang Yudanegara kedua itu siapa? Eyang Yudanegara kedua atau Ki Bagus Mali Gondokusumo ini adalah putra daripada Eyang Yudanegara pertama atau Ki Bagus Kokung. Beliau adalah putra Barep daripada putra Yudanegara pertama atau Ki Bagus Kokung, yaitu Eyang Yudanegara kedua atau Eyang Mali Gondokusumo. Eyang Mali Gondokusumo atau Yudanegara kedua ini pada waktu mudanya itu sangat aktif, dan di Keraton Kartosuro pada waktu itu adalah kekuasaannya di Kartosuro itu adalah di bawah kekuasaan Eyang Amangkurat ketiga. Ya, pada waktu itu Eyang Amangkurat ketiga wafat digantikan oleh Pakubuwono pertama. Ya, pada waktu itu Eyang Yudanegara ke-1 meninggal dunia digantikan oleh yaitu adipati bukan dari kerabat Banyumas, melainkan adalah tumenggung dari Kartosuro namanya Surodipuro. Ya, dalam kevakumannya karena bukan terah daripada yang Raden Soko Paiman, kurang lebih adalah 3 tahun yang Surodipuro atau adipati merapat yang ke-6, yaitu yang kelima pada waktu itu adalah Surodipuro. Terus karena kopla, karena Surodipuro adalah mengkhianati Keraton Kartosuro, tidak mau asok Durupekti atau dia tidak mau sowan ke sana, maka akhirnya Surodipuro dipecat, digantikan oleh Eyang Yudanegara kedua atau Ki Bagus Mali Gondokusumo. Pada waktu itu Yudanegara kedua itu akhirnya menggantikan ayahnya itu Eyang Yudanegara ke-1. Karena itu Kadipaten Banyumas yang berada di Mangli itu Pendopo Agung ini Eyang Yudanegara kedua tidak mau menempati di situ karena kejadian-kejadian yang telah lalu, itu terjadinya Eyang Yudanegara pertama itu mengalami meninggal dunia karena ada suatu kesalahan dan digantikan oleh Surodipuro. Mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan terpaksa Kadipaten Banyumas pertama atau Pendopo Agung dipindahkan ke Gegeduren. Nah, pada waktu itu Gegeduren ini adalah sebelah timur daripada Kadipaten Lama. Nah, Kadipaten Lama di depannya adalah ada suatu lahan atau tanah kosong, itu ternyata di situ banyak pohon kamal. Maka setelah Kadipaten Lama dipindahkan ke Gegeduren, maka di situ oleh Eyang Yudanegara kedua dinamakan Grumur Karangkamal. Jadi Grumur Karangkamal ini adalah di depannya Kadipaten yang pertama adalah di Alas Mangli. Ini adalah sangat dekat, maka untuk tengernya supaya tidak lupa masyarakat dinamakan adalah Karangkamal. Nah, di situ Eyang Yudanegara tidak lama menempati di Kadipaten pertama, sudah dipindah ke Gegeduren, maka Eyang Yudanegara membangun di wilayah Gegeduren di dekat Desa Menganti. Nah, di situ membangun Kadipaten yang Banyumas yang kedua itu di Gegeduren di sebelah timur Grumbul Mangli
Grumbur menganti, yaitu di situ. Nah, di situ yang Yudanegara kedua membangun pendopo tapi dengan sistem Malang, itu Balai Malang. Bahkan Balai Malang oleh diipat-ipat oleh yang warga utama pertama, tidak boleh tegak turun daripada adipati warga utama, dilarang untuk membangun Balai Malang. Nah, pada waktu itu yang Yudanegara kedua membangun Balai Malang di situ dengan 2 talang kanan kiri, itu ada 2 talang, dan di depannya ada 2 jendela. Nah, setelah itu di Balai Malang itu ada itu peralatan ringgit dan gamelan. Nah, disitulah yang Yudanegara setelah menghadiri atau melihat latihan ringgit dan gamelan tertidur. Nah, setelah tertidur ada seorang pencuri atau penjahat, yaitu menyergap Eyang Yudanegara kedua. Nah, di situ Eyang Yudanegara karena tertidur kaget, dia akhirnya minta tolong, dikira oleh penjaganya dia adalah bermimpi. Nah, setelah dilihat oleh penjaganya ternyata ada 2 orang mau membunuh, mencelakai daripada Eyang Yudanegara kedua. Disitulah akhirnya penjahatnya bisa ditangkap. Nah, setelah ditangkap ternyata penjahat itu adalah suruhan daripada Adipati Surodipuro, itu yang dipecat oleh Kartosuro. Ya. Setelah itu akhirnya Eyang Yudanegara kedua memberikan ipat-ipat tedak pitu turun wolu, tedak 7 turun 8 ini, bahwa anak cucu Yudanegara kedua tidak diperbolehkan membuat Balai Malang bertalang 2, dan di depannya ada jendela 2, dan dilarang untuk mengadakan ringgit di dalam ruangan tersebut Balai Malang dan peralatan gamelan, karena di situ akan terjadi suatu musibah, yaitu pada Eyang Yudanegara kedua. Akhirnya Eyang Yudanegara kedua bisa selamat dengan dibantu oleh para prajurit di situ. Jadi sudah ipat-ipat oleh Eyang Yudanegara. Akhirnya kadipaten itu dirubah, Kadipaten Banyumas pertama yang letaknya adalah di sebelah utara alun-alun Banyumas yang sekarang menjadi Kecamatan Banyumas. Inilah sejarahnya, itu Eyang Yudanegara kedua. Nah, setelah itu Eyang Yudanegara kedua karena sangat aktif, makanya pada waktu itu adalah terjadi perang, yaitu perang pecinan. Ya, perang pecinan ini Yudanegara kedua sudah di bawah naungan pemerintahan, yaitu Pakubono I. Ya. Setelah itu pemberontakan pecinan ini menyerang melawan VOC. Akhirnya diam-diam Eyang Yudanegara kedua dengan Pakubono II ini membela daripada pemberontak, yaitu pecinan tersebut. Akhirnya dengan diam-diam Yudanegara kedua akhirnya melompat tembok keraton, tapi tidak seizin yaitu Kanjeng Sultan Pakubono I. Akhirnya melarikan diri pulang ke Banyumas. Tetapi di dalam perjalanan ke Banyumas, Eyang Yudanegara kedua dengan Adipati Banjarnegara, yaitu akhirnya yang Adipati Banjarnegara akhirnya meninggal dunia, yang dinamakan adalah Yudokesumo. Nah, Eyang Yudokesumo atau Eyang Yudanegara kedua itu berdampingan dengan Eyang Adipati Banjarnegara, maka Adipati Banjarnegara yang meninggal dinamakan adalah Sedoloji. Nah, perjalanannya Eyang Yudanegara ke Banyumas, di situ akhirnya menjadi kepikiran tidak pamit dengan atasannya, itu Kanjeng Pakubono I. Akhirnya dia di pendopo ketiduran, akhirnya meninggal di pendopo. Nah, para prajurit dan abdi dalam tidak tahu bahwa Eyang Yudanegara itu meninggal.
Tahunya tidur ketiduran di situ, akhirnya Eyang Yudanegara akhirnya meninggal di pendopo, maka dinamakan Eyang Seto Pendopo. Nah, berapa setelah Eyang Yudanegara meninggal, yaitu pada 1743, itu tahun 1743 Eyang Yudanegara kedua meninggal. Nah, makamnya dimakamkan di pemakaman Daluan. Nah, pemakaman Daluan Eyang Yudanegara kedua yaitu letaknya di sebelah selatan Masjid Daluan, atau dari Eyang Raden Soko Pahiman ke timur sekitar 200 meter di sebelah kiri jalan. Kalau dari arah timur itu makam Eyang Yudanegara kedua atau Ki Bagus Mali Yudokusumo. Itulah masyarakat Banyumas yang saya cintai, saya banggakan. Itu adalah sekilas sejarah daripada Eyang Yudanegara kedua. Mudah-mudahan dengan saya menerangkan pada kesempatan ini, masyarakat Banyumas tahu sejarah Eyang Yudanegara kedua atau Ki Bagus Mali Gondokusumo. Sekian, semoga masyarakat Banyumas bisa melihatnya, bisa meresapi sejarah Adipati Banyumas. Insya Allah saya akan sambung lain waktu, yaitu sejarah yang lain, adipati yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahim.